Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rahman. Saya merupakan salah satu mahasiswa di PGSD Bone FIP UNM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share kepada teman-teman bagaimana cara melakukan uji treatment test menggunakan SPSS. Nah, langsung saja teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita harus memahami dulu konsep dasar dari uji treatment test. Jadi uji treatment test di sini merupakan salah satu bagian dari statistik non parametrik yang digugakan untuk menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jika jumlah sampel yang kita gunakan itu hanya ada 2 buah, maka kita tidak bisa melakukan uji treatment test, tapi kita harus melakukan uji Wilcoxon. Nah, selanjutnya itu uji treatment digunakan sebagai alternatif dari uji repeated measure ANOVA ketika nilai standar riset residual dari seluruh variabel tidak berdistribusi normal. Jadi di sini kita garis bawahi bahwasannya jika data tidak berdistribusi normal, maka itulah kita gunakan uji treatment test. Nah, contohnya di sini kita ambil bahwa seorang peneliti ingin mengetahui apakah sesuap Python WG benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan sampel 15. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat datanya. Jadi inilah data dari yang akan nanti kita gunakan atau kita uji menggunakan uji treatment test. Nah, cara yang dilakukan yang pertama itu kita harus dulu melakukan uji normalitas pada nilai standar riset residual untuk mengetahui apakah keempat variabel berat badan tersebut normal atau tidak. Kemudian jika hasilnya normal, maka kita tidak menggunakan uji treatment test. Akan tetapi jika hasilnya nanti di sini standar riset residual itu tidak berdistribusi normal, maka barulah kita menggunakan uji treatment test. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita dulu input data. Jadi kita dulu input data. Jadi data yang sudah saya sediakan di sini terlebih dahulu kita copy. Ya, kita copy, baru kita masuk ke SPSS. Nah, di sini di variable view saya sudah menulis awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Nah, di sini kita terlebih dahulu mengubah desimal menjadi 1 karena data yang kita gunakan itu merupakan bilangan desimal yang memiliki 1 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya di sini di bagian measure kita ubah menjadi scale. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian, nah setelah itu kita masuk ke data view. Jadi di sini kita pastekan tadi data yang telah kita copy dari Microsoft Excel. Nah, jadi seperti inilah teman-teman sekalian data yang sudah saya copy. Selanjutnya terlebih dahulu kita adakan dulu atau melakukan nilai standar riset residual. Cara mencari nilai standar residual yaitu kita pilih analyze, kemudian kita pilih general linear model, kemudian kita pilih repeated measure. Nah, di sini kita faktor menjadi waktu karena awal, sebulan, dan seminggu itu merupakan waktu. Kemudian kita pilih 4, kemudian kita add, kita pilih define. Nah, selanjutnya yaitu keempat variabel ini kita pindahkan ke sini within subject variable. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita pilih kita checklist standar reset. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita lihat di sini inilah nilai dari standar riset residual dari keempat variabel tersebut. Nah, setelah kita melihat nilai standar riset residualnya, selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Adapun caranya itu kita klik analysis, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita klik explore, kemudian nilai standar riset ini, nilai standar riset residualnya ini kita pindahkan ke dependent list, kemudian kita pilih ya plots. Nah, selanjutnya kita plots, kemudian kita centang normality plots with test, kemudian kita klik continue, kemudian setelah kita klik continue, kita klik OK. Nah, jadi inilah
mungkin seperti inilah teman-teman sekalian hasil dari uji normalitas. Jadi hasilnya itu yang pada kita tunggu ya teman-teman, karena sementara loading. Jadi sementara ya teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu. Ya, jadi inilah teman-teman hasil dari tes normalitas, di mana di sini kita perhatikan nilai signifikansi dari Shapiro Wheel. Nah, jadi sini kita perhatikan nilai dari Shapiro Wheel. Nah, jadi di sini, nah jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, mungkin di sini kita perhatikan 0,12, 0,00, 0,20 itu lebih kecil dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Nah, seperti tadi yang telah kita pahami bahwasannya jika data tidak berdistribusi normal maka kita bisa melakukan uji fitment test. Nah, langsung saja teman-teman sekalian, karena datanya tidak berdistribusi normal maka kita melakukan uji fitment test dengan cara kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian car related sample. Nah, selanjutnya kita pindahkan berat badan awal variabel awal seminggu dan sebulan ini ke tes variabel. Kemudian kita pilih statistik. Nah, di sini kita centang deskriptif dan kuartil, kemudian continue, kemudian jangan lupa kita klik treatment karena yang kita lakukan adalah uji treatment test, kemudian klik OK. Nah, jadi seperti inilah teman-teman sekalian tampilan dari hasil uji treatment test. Nah, di sini ada 3 tabel yang dihasilkan, yaitu tabel output deskriptif statistik menggambarkan tentang deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel atau ringkasan. Kemudian di sini range menunjukkan tentang rata-rata berat badan dalam bentuk ranking dan tes statistik. Nah, inilah yang paling penting dalam melakukan uji treatment test, karena ada beberapa tahapan di sini. Karena dari sinilah nantinya kita bisa menarik suatu kesimpulan. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita harus dulu membuat hipotesis, kemudian melihat dasar pengambilan keputusan dan membuat kesimpulan. Jadi di sini hipotesisnya yaitu H0 jika tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran, sedangkan HA yaitu ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Nah, adapun dasar keputusannya itu berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dalam berdasarkan tabel tes statistik di sini kita lihat nilai asim signifikansinya itu 0,000. Ini menunjukkan bahwa nilai asim signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, maka dari itu kesimpulannya itu bahwasannya ternyata ada perbedaan atau terjadi peningkatan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Jadi di sini H0-nya ditolak dan HA diterima. Nah, mungkin seperti itu teman-teman sedikit penjelasan dari saya mengenai uji treatment test menggunakan SPSS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.